Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di surat An-Nazi'at sampai pada ayat yang ke-40, di mana pada ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang siapa ciri-ciri penghuni neraka, yaitu mereka yang tagha, melampaui batas dari hukum-hukum Allah, kemudian wa atharal hayatad dunya, kemudian dia orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Kali ini pada ayat 41 bicara tentang penghuni surga. Dan beginilah metode Al-Quran. Ketika Al-Quran bicara tentang keburukan, bicara tentang neraka, selalu diikuti dengan penjelasan tentang kebaikan, diikuti penjelasan tentang surga. Berarti Islam ini adalah agama yang sangat indah sekali. Bukan hanya sekedar melarang, bukan sekedar memberikan ancaman, tetapi syariat Islam memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar. Ini adalah sebuah metodologi Al-Quran yang luar biasa, karena memang ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pada ayat yang ke-40 di surat An-Nazi'at, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, kebesaran Tuhannya, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga menjadi tempat tinggalnya dia. Kita bahas yang ini dulu, karena yang dibawanya sampai akhir bicara tentang hari kiamat, waktu hari kiamat. Nah, pada ayat yang ke-40 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, wa amma, adapun. Tentu kalimat ini, kata-kata ini adalah kata sambung yang berkaitan dengan sebelumnya, di mana sebelumnya Allah berbicara tentang penghuni neraka dan sifat-sifatnya, lalu Allah sambung dengan siapa penghuni surga, yang merupakan ini berarti adalah solusi dari kesengsaraan itu, yang merupakan ini adalah jalan kebaikan. Setelah menjelaskan ancaman, disusul dengan janji. Wa amma man, adapun mereka yang khafa, takut, maqama rabbihi, ya, mereka yang takut maqam, yaitu waktu di mana dia harus bertemu dengan Allah. Wa nahan nafsa, dan dia mencegah hawa nafsunya dari keburukan. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, khafal qiyama alaih wa mujazatihi bil adli. Dia takut hari di mana dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut hari di mana dia mendapatkan balasan dari semua perbuatan dia dengan penuh keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atharu hadzal khawfi fi qalbihi. Fa'athara hadzal khawf fi qalbihi. Rasa takut ini berbekas di dalam hatinya dia. Ya, fa'athara hadzal khawfu fi qalbihi. Jadi nggak ada harokatnya, jadi menebak ini. Fa'athara hadzal khawfu fi qalbihi. Jadi rasa takut ini berbekas di hati dia. Fanaha nafsahu an hawa, sehingga, jadi kalau salah berharokat nanti bacanya maknanya salah.
Fa'athara hadzal khaufu fi qalbihi. Jadi rasa takut ini berbekas di hatinya. Fanaha nafsahu an hawaha. Sehingga dia mencegah jiwanya dari hawa nafsunya. Alladhi yuqayyiduha an alladhi yaqiduha an ta'atillah. Di mana hawa nafsu ini akan membatasi dia atau bahkan menghalangi dirinya dari ketaatan kepada Allah. Wasara hawahu taba'an lima ja'a bihi rasulu. Sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahadal hawa wasyahwata as-saddaini anil khairi. Sehingga dia berjihad untuk melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya, yang keduanya itu menghalangi dia dari jalan kebenaran. Ini terjemah dari tafsir Imam As-Sa'di. Penjelasannya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tentu ini lawan dari mereka yang penghuni neraka, di mana mereka penghuni neraka itu cirinya adalah wa amma man tagha. Adapun mereka yang melampaui batas, artinya mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka melanggar hukum-hukum Allah. Mereka berbuat kekufuran. Mereka berbuat syirik. Mereka melakukan perbuatan tughyan, yaitu kedoliman-kedoliman, perbuatan dosa-dosa besar. Mereka lakukan itu semua. Yang bermakna, yang artinya bahwa orang seperti ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya. Ini perhatikan alurnya di sini. Ya, ini luar biasa ini. Jadi saya ulangi lagi. Di ciri penghuni neraka yang di atas, Allah mengatakan fa'amma man tagha, mereka yang melampaui batas. Melampaui batas ini keluar dari hukum Allah. Berarti dia syirik, dia melakukan banyak kekufuran, dia berbuat dosa-dosa besar, bid'ah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang menjadi motivasi dia? Yang mendorong dia untuk melakukan semua itu? Atharal hayat dunia. Dunia, kekayaan. Nah, di sini lawannya. Wa amma man khaf, adapun mereka yang takut, takut sama Allah, takut nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti bagaimana kalau dia sudah wafat nanti dia di alam kuburnya. Takut nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kemudian dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah satu orang pun kelak di hari kiamat pasti nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan berbicara langsung dengan Allah, dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Ya, dia melihat sebelah kiri dia adalah neraka jahanam. Maaf, dia melihat sebelah kanan dia melihat perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di dunia dulu. Dia melihat sebelah kiri, dia melihat amalan-amalan yang dia telah perbuat dahulu. Dia melihat ke depan, di situ ada neraka jahanam. Waliyahzubillah. Nah, orang yang beriman, dia akan takut ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hari di mana Allah akan membuat perhitungan atas semua yang diperbuat oleh seorang hamba.
Rasa takut ini berbuah apa? Rasa takut ini berbuah iman. Karena takut ini memang iman. Ya, bukan berbuah iman ya, mohon maaf. Rasa takut ini muncul dari mana? Muncul dari iman seseorang. Karena tidak mungkin takut ini muncul begitu saja, tidak mungkin. Karena takut ini memang iman seseorang. Dan takut ini buah dari sebuah ilmu. Makanya al-ilm, kata Imam Ahmad, ilmu itu adalah rasa takut. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut, yang takut sama Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya para ulama salaf seperti Imam Ahmad mengatakan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuah rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut akan azab Allah. Takut akan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Takut ini adalah takut iman yang melahirkan wanahan nafsa anil hawa. Yang melahirkan apa? Dia akan mengendalikan hawa nafsunya dia. Dia akan mencegah bisikan-bisikan syaitan yang mengajak dia untuk melanggar hukum Allah. Jadi yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah tentu bisikan-bisikan syaitan yang mendorong seseorang untuk melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika muncul rasa takut pada diri seseorang, dan itu adalah iman, maka dia akan mengendalikan hawa nafsunya dia. Dia akan kontrol perbuatannya, dia akan kontrol tutur katanya, dan semua yang ada pada dirinya. Dia akan kendalikan berdasarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah takut yang merupakan bagian dari keimanan seseorang. Nah, ini takut yang seperti ini mengharuskan dirinya untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Pertama, yang kedua, mengharuskan dirinya untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga orang yang seperti ini akhirnya apa? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti bisikan hatinya, berarti apa yang ada di dalam hatinya, perbuatannya, tutur katanya, semuanya berjalan sesuai dengan keridhaan Allah. Semua berjalan sesuai dengan perintah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah profil manusia yang menjadi hamba Allah mulia. Berbeda, bertolak belakang dengan apa yang Allah firmankan pada ayat-ayat sebelumnya. Subhanallah. Jadi khafa maqama rabbi, takut nanti dia di hari kiamat seperti apa. Melahirkan apa? Mengendalikan hawa nafsu dia. Dia tidak mau terjebak dalam bisikan-bisikan syaitan. Berarti dia selamat. Hati dia menjadi qalbun salim. Hati yang salim. Hati yang selamat dari kemusyrikan. Hati yang selamat dari kemunafikan. Hati yang selamat dari dosa-dosa besar. Hati yang selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Qalbun salim. Hatinya jadi sehat. Ya. Hati dari sehat. Dia jauh dari semua yang dilarang. Itu udah selamat dari itu semua. Yang artinya dia akan menghadap Allah dengan melakukan semua yang diridhoi oleh Allah, melakukan semua yang menjadi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya janjinya apa berikutnya? Allah mengatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga dengan berbagai macam kenikmatan, kata Imam Sa'di, surga al-mustamila ala kulli khairin wa sururin wa na'im,
maka surga yang di dalamnya terdapat semua kebaikan, semua kebahagiaan, dan semua bentuk kenikmatan yang sempurna. Hiyal ma'wa liman hadha wasfuhu. Ini surga ini akan menjadi tempat tinggalnya liman hadha wasfuh, bagi mereka yang memiliki sifat yang seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Bagi mereka yang memiliki sifat seperti ini. Jadi inilah surga yang mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata manusia ini memandang, pendengaran manusia tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar sama sekali, tak pernah terbersit. Kita mengetahui surga dengan ciri-cirinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang merupakan kenikmatan Allah yang sempurna. Nah, itulah yang akan menjadi tempat tinggal siapa? Mereka-mereka yang memiliki sifat yang tadi itu. Subhanallah. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki sifat kemuliaan yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Kemudian pada ayat yang ke-43, 42, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka, yaitu orang-orang kafir itu, bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian pada ayat yang ke-43, fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah dikembalikan ketentuan waktu hari kiamat itu. Nah, di sini ayat 42, 43 dan 44 di sini bicara tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, kenapa? Atas pertanyaan dari orang-orang kafir. Imam Sa'di mengatakan, ay yas'aluka al-mutanat al-muta'annitun al-mukadzibuna bil ba'thi. Mereka orang-orang yang keras kepala, bahkan berhati keras mereka, para para pengingkar, ya, mereka yang mengingkari, para pendusta hari-hari kebangkitan ini bertanya kepadamu tentang anis sa'ah, yaitu hari kiamat. Mata wuqu'uha, kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Ayyana mursaha, ya, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, yaitu apa? Kapan terjadinya? Maksudnya orang-orang kafir ini bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan sih kiamat? Kapan sih kiamat? Nah, ini pertanyaan orang-orang kafir, dan itu sampai sekarang terus hal-hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini terus digulirkan oleh mereka, terus akan digulirkan ini. Lalu Allah menjawab, fima anta min dzikraha. Allah menjawab, fima anta min dzikraha. Maknanya yaitu mal faidalaka walahum. Apa manfaat buat kamu dan apa manfaat buat mereka? Ya. Apa manfaat buat kamu? Maksudnya kamu di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat buat kamu? Apa manfaat buat mereka? Fi dzikraha, ketika mereka mengetahuinya. Wa ma'rifat waqt maji'iha, mereka mengetahui waktu hari kiamat itu terjadi. Apa manfaatnya? Falaisa tahta dzalika natijah. Kalau toh mereka itu tahu, maka tidak ada buah apapun di balik itu. Walihada lamma kana ilmul ibad lisa'ah laisa laha fihi maslahah diniyah wala dunyawiyah. Oleh karena itu ketika pengetahuan hamba terhadap hari kiamat ini tidak ada kebaikan sama sekali buat mereka, baik
berkaitan dengan agama mereka maupun berkaitan dengan dunia mereka. Balil maslahatu fi khafaihi alaihim. Bahkan kemaslahatan bagi mereka itu adalah apa? Disembunyikan, dirahasiakan waktu hari kiamat itu untuk mereka. Tawa ilmu dzalika an jami'il ilma dzalika an jami'il khalqi. Allah menyembunyikan ilmu tentang waktu dari hari kiamat itu buat semua makhluk. Wasta'thara bi'ilmih, hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Artinya dari sini ketika mereka bertanya, kapan hari kiamat terjadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah balik nanya kepada mereka, apa manfaatnya kamu nanya-nanya tentang hari kiamat? Emang kalau kamu tahu, itu melahirkan kebaikan buat kamu dunia akhirat? Enggak kan? Kalau kalian tahu, toh kalian tetap tidak akan taat sama Allah. Kalau tahu pun kalian tetap mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Justru kemaslahatannya itu apa? Disembunyikan agar kalian punya dorongan, kemauan untuk taat sama Allah, taat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya Allah yang mengetahui tentang apa? Tentang hari kiamat itu. Ila rabbika muntahaha. Yaitu ilaihi yantahi ilmuha. Jadi ilmu tentang waktu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sama dengan ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan waktunya itu terjadi? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, ilmu tentang waktu hari kiamat itu hanya Rabbku saja yang tahu. La yujalliha liwaqtiha, tidak akan diungkap oleh Allah kapan hari kiamat itu. Illahu, kecuali hanya dia saja yang tahu. Ya. Thaqulat fis samawati wal ard, ini semua berat bagi langit-langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali mendadak. Ya. Jadi sama ayat ini dengan ayat yang lainnya pula. Jadi dari sini dapat kita pelajari bahwa iman terhadap hari akhir, termasuk di dalamnya iman tentang hari kiamat, termasuk di dalamnya adalah iman tentang kapan kiamat itu terjadi, itu adalah bagian dari rukun iman yang wajib bagi seorang muslim. Jika tidak, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian, dan tidak ada yang tahu sama sekali kapan kiamat itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW tak tahu. Malaikat Jibril pun yang merupakan malaikat paling mulia sekalipun tidak mengetahui kapan secara pasti hari kiamat itu terjadi. Padahal ini malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Apa dalilnya? Adalah dalil hadis Jibril. Hadis Umar bin Khattab itu. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Anda Jibril nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kita semua tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Kapan? Tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Lalu Jibril bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau itu tanda-tandanya aja deh. Nah, disinilah tanda-tanda hari kiamat itu diungkap di dalam Al-Quran, diungkap oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, tanda-tandanya saja. Tapi timingnya tidak. Jadi inda Rabbi, disembunyikan sama Allah. Untuk apa? Disinilah
tuntutan keimanan. Disinilah ujian keimanan, ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Ya, subhanallah. Maka akan terlihat dari situ siapa yang beriman yang sebetulnya dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama anta mundzirum man yakhshaha. Tugasmu wahai Muhammad SAW hanya memberi peringatan bagi mereka yang takut kepada hari kiamat itu. Jadi tugas kamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk memberitahu tentang waktu hari kiamat itu terjadi, tapi tugasmu adalah memberikan kabar buruk. Apa maksudnya? Innama nadharatuka naf'uha. Tugasmu adalah memberikan kabar buruk bagi mereka yang takut, yang memiliki takut yang tadi amma man khafa maqama rabbik. Jadi mereka yang takut kepada Allah, mereka yang beriman, mereka yang belajar, mereka inilah yang engkau berikan kabar buruk akan azab-azab Allah bagi mereka yang tagha, melampaui batas. Bagi mereka yang dunia yang dicari, yang berkepentingan dengan dunia begitu besar. Ya. Jadi, nadharatuka naf'uha. Kabar burukmu akan memberikan manfaat buat orang-orang seperti ini. Lima yaksha maji'a sa'ah, yaitu bagi mereka yang takut datangnya hari kiamat. Wa yakhaful wuquf baina yadai, dan dia takut di waktu di mana dia berdiri di hadapan Allah. Fahumul ladzina la yahummuhum siwal isti'dad laha wal amal li ajliha. Orang-orang yang seperti ini tidak memiliki keinginan apapun kecuali mempersiapkan diri dan beramal untuk menghadap hari di mana dia harus berhadapan dengan Allah. Wa amma man la yu'minu biha. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, fala yubali bihi wala bita'annutihi. Dia tidak akan peduli dengan semua ini. Dan dia juga nggak peduli bahwa dia ini adalah orang-orang yang keras kepala. Li'annahu ta'annata li'annahu ta'annutun mabniun alal inadi wa takdzib. Karena keras kepala mereka dibangun di atas apa? Penolakan dan pengingkaran. Wa idza wasala ila hadhil hal, jika kondisi mereka itu sampai pada titik ini, kanal ijabatu anha abata, maka Anda menjawab mereka tentang waktu kiamat juga percuma, sia-sia. Yunazzahul hakimu anha. Maka Allah pun tidak akan memberitahukan kepada mereka akan hal itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti selesai bahasan tentang tafsir ini. Berarti beliau nggak menjelaskan yang ayat berikutnya. Yang ayat 46-nya beliau nggak komentari. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasul SAW dan kepada umatnya apa tugas Rasul SAW. Tugas Rasul SAW adalah memberikan kabar buruk. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki iman. Jangan sampai kalian memperturutkan hawa nafsu. Jangan sampai kalian melanggar hukum Allah, melampaui batas, syirik, bid'ah, maksiat, kemunafikan. Jangan. Kenapa? Karena di balik itu semua ada azab yang begitu besar. Dan peringatan ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki iman. Adapun mereka yang tidak memiliki iman, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Adapun mereka yang tidak memiliki iman, berhati keras, Anda kasih kabar buruk, Anda kasih ancaman terhadap adab, bagi mereka tidak berpengaruh apapun. Kenapa? Karena kerasnya hati mereka dibangun di atas pengingkaran. Inilah mahalnya hidayah, jemaah. Hidayah ini mahal. Berarti hidayah ini adalah kenikmatan dunia akhirat. Makanya Allah bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami hidayah di jalan yang lurus ini.
petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai finish hari kematian nanti. Inilah jalan orang-orang yang telah sukses sebelumnya. Inilah jalan kenikmatan. Berarti hidayah itu adalah kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Makanya doa Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibunda Ummu Salamah apa itu? Rasulullah SAW selalu berdoa, ya musabbital qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas ketaatan kepadamu. Lalu ditutup surat ini, yaitu surat An-Nazi'at di ayat 46 dengan mengatakan Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya yang begitu menakutkan semuanya, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Pada waktu sore atau pada waktu pagi hari saja. Apa maksudnya ini? Maksudnya Ibnu Katsir berkomentar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata Ibnu Katsir adalah ketika idza qamu min kuburihim. Ketika mereka bangkit dari kuburan-kuburannya, artinya ketika hari kebangkitan dari kubur, kemudian ketika manusia semua digiring menuju satu tempat yang disebut mahsyar, yastaqsiruna muddatal hayati dunia. Di situ manusia akan tahu berarti kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja, sesaat. Kapan nanti ketika dimaksud ya Allah, berarti kita hidup dunia dulu ya Allah cuman secuil sedikit sekali. Seperti apa? Seperti waktu Asiyah dan seperti waktu duha. Waktu Asia itu apa? Waktu Asia itu kata Abdullah bin Abbas antara zuhur sampai matahari terbenam. Ya Allah, kita hidup di dunia ini kayak seperti hanya habis zuhur berarti anggap jam 12 ya. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jam. Ya Allah, kita hidup di dunia ini kayak cuma 6 jam. Atau auduhaha. Atau dia ketika di padang mahsyar itu, semua manusia akan melihat, ya Allah kita hidup di dunia seperti waktu duha. Waktu duha itu apa? Kembali Ibnu Abbas menjelaskan. Waktu duha mulai matahari terbit sampai menjelang zuhur. Matahari terbit, waktu duha di Jakarta, ini saya hitung Jakarta, itu jam 6 kurang dikit. Jam 6 kurang dikit, anggap jam 6. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jam 12 kurang. Ya, jam antara 5, 6 jam. Ya Allah, kita hidup di dunia cuma 5 jaman ya. Sebentar banget ya. Perasaan umur saya waktu meninggal itu 70, 80 deh. Ya, itulah jemaah. Yang menggambarkan bahwa faedah apa? Kata Imam Qatadah rahimahullah mengatakan waktu dunia fi a'yunil qaum hina ayanul akhirah. Inilah waktu kehidupan dunia yang sebetulnya. Kapan? Di saat mereka berada di akhir. Allah Akbar. Inilah dunia yang kita jalani sekarang. Umur kita berapa sekian? Saya 50. Pak Aslam, beliau udah umur berapa ini? Masya Allah ya. Jadi ternyata kita ini hidup cuma 5 jam tak di dunia ya. Udah begitu, hidup cuma 5 jam disia-siakan. Seperti kita dikasih apa lomba, begitu suruh lomba, ayo Anda saya kasih waktu sekian untuk mengerjakan ini, nanti Anda akan mendapatkan jackpot hadiah begitu besar. Ternyata kita nggak melakukan apa-apa dalam waktu sejam 2 jam itu, waktunya habis, ya kita nggak dapat apa-apa. Ini kan orang jahil namanya. Makanya disebut di ayat yang tadi itu, toga, ini orang kelewatan, melampaui batas ini. Gitu loh. Sudah dikasih waktu sempit, dan waktu sempit pun dikasih amalan yang ringan sekali sama Allah. Tetapi kita menyia-nyiakannya hanya untuk mengejar dunia saja. Maka penyesalan pun nanti di akhirat sudah tak ada gunanya. Jadi semua ini disajikan
oleh Allah di ayat ini akan melahirkan keimanan kepada kita, dan iman melahirkan amal saleh, melahirkan pula taubat dari apa yang sudah kita kesalahan sebelumnya, dan menjadikan kita terus akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Wallahu taala a'lam bishawab. Selesai tafsir dari surat An-Nazi'at. Insya Allah biidznillah kita akan lanjutkan di surat Abasa. Biidznillah kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz masalah ilmunya. Yang mengingatkan kita, ya saya udah 60 tahun Ustaz. Ternyata nanti Pak kalaupun Aslam temannya banyak kayaknya di di akhirat Jakarta, Pak paling lama Aslam ya. seperti 6 jam. Iya Pak Aslam, temannya Apa? banyak kayaknya di Jakarta. Banyak Di Ustaz. Jakarta temennya banyak. Banyak orang-orang bilang, itu Ustaz teman saya itu, beliau Iya, teman Alhamdulillah. satu, Cukup banyak dua, teman saya tiga, Ustaz. ini dua. Oh, Masya Allah, temennya banyak nih Pak Aslam. Iya, iya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Silahkan, mungkin yang sudah angkat tangan dulu silahkan. Tafadhol. Eh, Siapa ini Mas Manap Apri, silahkan kalau udah angkat tangan. Kalau belum ada saya bertanya dulu Ustaz. ya silakan. Baik, saya yang bertanya dulu. Saya juga ingin bertanya, ada pertanyaan. Jadi Assalamualaikum tadi warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. menyampaikan tentang, Si oh Pak silakan, tafadhol. Napri ini, silakan Pak Napri. Ya, Ya. ya nama saya Munapri dari Teritori Sulawesi Tengah. Oh ya, Sebelumnya silakan. Afwan, Ustaz. Ya agak terlambat buka mic. Iya, ini saya mau bertanya tentang di surga itu saya pernah mendengar bahwasanya di dalam surga eh, seseorang beriman akan mendapatkan lebih dari satu istri, tergantung keimanannya kepada Allah. Berarti semakin kuat imannya, semakin banyak istrinya. Lalu bagaimana dengan para wanita sendiri, Ustaz, di dalam surga itu? Kemudian yang kedua, eh, apakah nanti di dalam surga kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Karena saya pernah dengar cerita Ustaz, seseorang dalam salatnya dia pernah meminta kepada Allah, saking nikmatnya dia merasakan saat itu, dia meminta agar dia tetap bisa menjalankan ibadah di dalam surga, agar nikmat ibadah itu ibadah itu dijadikan kenikmatan untuk dia di dalam surga gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Munapri ya di Sulawesi. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan Anda bisa bikin istri Anda marah-marah ini. Apa benar orang di surga nanti istrinya bisa banyak sesuai dengan amalnya? Tentu kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam, yang saya tahu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang di surga akan memiliki dua istri. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang di surga akan memiliki dua orang istri. Siapa itu? Yang pertama adalah istrinya dia di surga, jika memang dia layak untuk masuk surga. Dan yang kedua adalah bidadari surga yang memang Allah ciptakan untuk dirinya. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan perempuan yang penghuni surga? Perempuan salihah yang menjadi penghuni surga, dialah yang menjadi bidadari. Dia jadi bidadari. Jadi bidadari surga itu berdasarkan beberapa riwayat dan penjelasan para ulama, ada dua, yaitu perempuan yang Allah ciptakan
di surga. Yang kedua adalah wanita-wanita salihah yang masuk surga. Inilah bidadari surga itu. Kemudian, apakah di surga itu ada zikir? Jawabannya, di surga itu darun naim. Surga itu rumah tempat yang berisi kenikmatan. Surga itu tempat kenikmatan. Berarti orang yang masuk surga, dia hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Berarti di surga tidak ada perintah, di surga tidak ada larangan. Artinya, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi wiritan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa sunnah, puasa wajib, nggak ada lagi zakat, siapa orang miskinnya, nggak ada lagi semua. Tak ada perintah, tak ada larangan. Jadi di surga apa? Menikmati saja atas semua kenikmatan Allah. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa seseorang ketika dimasukkan ke surga, lalu dia kepingin dibalikin ke dunia, itu menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi dengan itu. Seperti orang yang meninggal jihad. Dia minta dihidupkan kembali agar dia bisa jihad lagi di dunia. Lalu dia masuk surga lagi. Kenapa? Karena melihat indahnya amal soleh. Mulianya orang beramal soleh. Satu, karena dia melihat begitu besarnya kenikmatan yang Allah berikan di surga. Bukan maknanya dia berzikir di surga nggak nyambung sama sekali. Saya ingin dihidupkan. Ya Allah, kalau boleh hidupin lagi aku di dunia. Kenapa? Aku pengen beramal lagi. Berarti dia merasakan bahwa beramal itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Karena di kedua dia melihat surga. Dia ingin beramal lagi, masuk surga lagi. Sehingga dia mendapatkan kemuliaan derajat yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Jadi kalau dimaknai itu adalah zikir, tentu nggak nyambung dari konteks hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu saya ingin bertanya Ustaz tentang bahwa di dalam tadi tentang wa amaman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa dan hawa. Ustaz menjelaskan tentang masalah bahwa orang yang mempunyai rasa takut itu yang membuat dia mampu mengendalikan terhadap hawa nafsu, dan penyebab rasa takut itu adalah dengan ilmu. Jadi ilmu apa saja Ustadz yang membuat kita menjadi makin tinggi eh, rasa takutnya kepada Allah sehingga membuat kita makin takut berbuat kemaksiatan dan makin bersemangat untuk beramal saleh Ustadz. Iya, sebenarnya pertanyaan pun logikanya sama, Pak. Ilmu apa yang bisa menjadikan kita ini semakin menjaga kesehatan tubuh kita? Kira-kira jawaban apa? Apakah ilmu elektro, ilmu perminyakan, ilmu tentang teknik mesin, Pak? Ilmu kesehatan Ustadz ya. Ilmu kesehatan. Dan ilmu kesehatan yang mana? Apakah kesehatan masyarakat, ilmu gizi, atau apa? Jadi semakin orang itu mempelajari dalam, semakin mendalami, dia akan semakin tahu kedudukan permasalahan itu. Nah, begitu pula di sini. Ilmu apa? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah. Makanya ketika kita belajar al-usul thalatha, 3 prinsip utama, maka di sana kita punya kewajiban untuk apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita punya kewajiban untuk belajar 3 ini. Mengenal Allah, mengenal Islam,
dan mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa besar kita kenal, itulah rasa takut kita, itulah iman kita, itulah roja harapan kita, itulah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu pun sesuai dengan kadar ilmu kita. Ya. Semakin luas kita mempelajari, berarti kecintaan kita kepada Allah semakin besar. Semakin besar cinta kita, maka akan lahirlah yang namanya harapan dan takut. Nah, inilah 3 unsur ini akan lahir semuanya. Dari mana? Dari ilmu, dari kita belajar. Sehingga Imam Ahmad tadi mengatakan ilmu yang tidak melahirkan takut, ilmu yang tidak melahirkan kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya, ilmu yang tidak melahirkan roja, harapan untuk menggapai ridha Allah, maka ilmu ini tidak bermanfaat buat seseorang. Kebalikannya, seseorang yang tidak mau belajar, maka tidak ada ini semua. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal, tak sayang. Tak kenal, bagaimana dia bisa cinta sama Allah. Tak kenal, bagaimana dia bisa takut. Yang ada ketika dia tak kenal, maka yang bicara adalah hawa nafsu. Yaitu apa hawa nafsu ini? Bisikan syaitan. Nah, disitulah yang akan berbicara, tentu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, akhi, ukhti fillah, ketika kita belajar, niatkan kita belajar ini untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri saya. Kemudian untuk apa? Untuk melahirkan dan menumbuhkan keimanan pada hati kita semua. Wallahu a'lam. Salah saja kalau kumaha Ustaz itu salah. Silakan, akhi Bung Abi, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mas. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Ini Ya. ada satu apa, entah ini hadis apa bukan ya, sering diucapkan sama para khotib-khotib, para ustadz-ustadz itu kalau lagi khutbah, manis dada ilman walam yazid hudan lam yazid indallahi illa dan itu bagaimana itu, Ustadz? Apa? Man lam man lam yazid man yazid in man walam yazid hudan izdada indallahi illa bu'dan. Itu Ya. itu suka suka diucapkan itu. Barang siapa yang Ya. bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka akan semakin tidak akan bertambah kepada Allah kecuali malah tambah menjauh gitu. Itu Ya. yang suka saya dengar. Itu bagaimana, Ustaz, itunya? Ya, Apa man maksud? zada ilmuhu walam yazid Iya, hudan dan zada bu'dan indallah. Tentu ini bukan, seperti ini bukan hadis, Pak. Ini hanya ungkapan saja. Ungkapan bijak. Ya, siapa yang ilmunya bertambah, tapi tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah amal solehnya, ya berarti ilmunya nggak manfaat. Nah, terus buat apa Anda belajar kalau ilmumu, amalmu ndak ada? Malah Anda tambah jauh sama Allah. Ilustrasinya begini, Mas. Si A ikut pelatihan workshop. Apa itu? Pelatihan workshop uh, skill tertentu. Lama dia ikut pelatihan itu. Bisa sebulan, 2 bulan umpamanya. Selesai dari pelatihan, malah dia nggak bisa apa-apa, Mas. Dia nggak bisa apa-apa. Orang tuanya marah, ngapain aja kamu selama ini ikut di sana. Nah itulah. Jadi makanya ilmu itu ya amal, harus melahirkan amal.
Amal ini apa? Yaitu tadi iman. Ilmu itu melahirkan iman. Iman itu apa? Iman itu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia kenal, sudah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul SAW, maka akan lahir semua. Subhanallah. Jadi ada ungkapan Imam Hasan Al-Basri. Di sini beliau mengatakan demikian. Demi Allah, mereka mengamalkan ketaatan-ketaatan. Para sahabat, para salafus saleh, mereka mengamalkan ketaatan-ketaatan. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan itu. Mereka takut ketaatannya ditolak. Sungguh orang mukmin itu menggabungkan dalam dirinya kebaikan dan takut. Adapun orang munafik menggabungkan dalam dirinya kejahatan dengan rasa aman. Ini orang beriman. Jadi orang beriman itu beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh terus. Tapi dalam waktu yang sama, dia takut amal solehnya nggak diterima. Nah, perasaan ini mendorong dia apa? Maju tak gentar, gunung kudaki, lautan ku seberangi, dikikit ikan piranha, emang gue pikirin gitu. Jadi, ada dua dalam dirinya. Apa itu? Keinginan untuk berbuat baik terus, sama takut jangan-jangan amalnya nggak diterima. Ini yang menjadikan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi orang munafik sudah males, nggak mau taat, ngerasa dirinya aman, tenang aja bro. Ini yang berbahaya. Ya, silakan ada pertanyaan berikutnya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Mas Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelumnya perkenalkan nama Ana Harun, Ana berasal dari Cirebon dan latar belakang saya Ana sebagai seorang penyandang disabilitas tunanetra. Ustadz. Dulu Barakallah. ya, Barakallah. dulu Ana pernah sekolah di salah satu SLB saja di Cirebon. Ya. Nah, dulu Ana juga sempat eh, ya boleh dikatakan sering ya bermain musik kayak band gitu. Cuman ya alhamdulillah setelah Ana beberapa kali mendengarkan dakwah salaf yang katanya kalau kayak musik itu diharamkan, dari situ Ana ingin berubah, Ustaz. Tapi masalah tantangannya di sini keluarga tuh kayak kurang mendukung, Ustaz. Bahkan kamu kalau misalkan nggak main musik nanti kamu harus kerja apa gitu. Ya, saya mohon nasihat dari Ustaz supaya Anda tetap istiqomah ke dalam apa jalan dakwah salaf, ke jalan salafus soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fik. Allah ibarik fik. Masya Allah. Akhi, kita ini mulia itu. Mulia itu ya, bukan dengan penampilan dan mulia itu bukan dengan fisik. Bukan. Banyak orang di luar sana memiliki penampilan yang luar biasa. Banyak orang di sana yang memiliki fisik yang luar biasa. Tapi mereka menjadi hamba setan. Anda tahu siapa Abu Jahal? Anda tahu siapa Abu Lahab? Nama aslinya Abdul Uzza. Disebut dengan Lahab. Itu artinya sosok orang yang sangat ganteng sekali. Sangat ganteng. Abu Lahab artinya sosok orang yang memiliki wajah yang ganteng. Abu Jahal, sosok orang yang ganteng, bertubuh kekar, tinggi, besar, sporty badannya, bagus, oke lah semua sudah. Tapi apa yang terjadi dengan mereka?
Jadi sekali lagi kemuliaan itu adalah dengan iman, amal saleh kita kepada Allah. Sisi yang kedua, akhi ukti fillah. Orang hidup dicaci, dihina, itu biasa. Ya. Hidup itu akan semakin indah. Hidup ini akan semakin mulia dengan adanya cacian dan hinaan. Ya. Itulah mulia. Itu yang disebut ujian. Ya. Orang kalau tidak melewati ujian, berarti dia tinggal kelas. Nggak naik kelas dia. Bahasa orang dulu, kamu disukai guru ya. Disukai setannya. Tapi ketika dia menghadapi ujian, di situ dia naik kelas. Ujiannya anak TK. Bagi anak TK itu berat. Tapi ketika dia naik SD, ujiannya sebetulnya jauh lebih berat daripada TK. Begitu pula anak SMA. Berat, repot, ini, itu, repot. Tapi dia lulus, dia kuliah. Ketika dia kuliah, lebih berat lagi ujian dia daripada waktu dia SMA. Ujian S1. Wah, berat nih. Padahal ketika dia masuk ke S2, lebih berat lagi ujiannya. Begitulah karyawan biasa. Ketika mau sponsor ke atas, berat. Mau sponsor, lebih berat. Begitulah ujian hidup. Ketika kita sendiri, banyak ujian. Ketika kita menikah, ujiannya double. Kenapa? Berdua Anda. Belum punya anak, ujian. Ketika Anda punya anak, ujian. Udah 3 nih ujiannya. Punya anak 2. Oh, berarti 4 ujian. Begitulah orang hidup, jemaah. Hidup ini memang. Dunia, darutila. Dunia ini tempat ujian buat kita semua. Ya. Dunia adalah tempat ujian buat kita semua. Inilah dunia. Kita harus sadar, inilah dunia. Ya, tidak ada jalan yang mulus di dunia ini. Pasti jalanan itu ada lubang dan ada rintangannya. Rasulullah SAW ujiannya jauh lebih berat dari kita semua. Para sahabat jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Para tabiin berat ujiannya dibanding kita. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka, para ulama. Inilah hidup, ini ujian. Dari mana ujian itu tiba? Dari mana-mana. Dari mana? Apa saja ini ujian. Kita ingin tobat. Logikanya, ini kan orang mau tobat, mau yang baik. Harusnya kan jalannya semakin licin. Enggak. Anda ini naik grade loh. Dari SMA, Anda ini mau naik ke kuliah S1. Oh, dari S1 Anda mau naik S3. Lu S3, ada ujiannya lagi untuk mempertahankan itu. Terus ujian ini hidup. Semakin tinggi level, semakin berat. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Kenapa? Itulah keimanan dia. Loh, kalau imannya dia sudah bagus, diuji dengan orang yang imannya rendah. Loh, imannya kalau nggak nambah lah jemaah. Ya. Jadi, akhi Harun, inilah hidup. Ya, inilah hidup. Ini semua ujian. Ya. Lalu apa sikap kita dengan semua ini? Sikap kita semua ini adalah jawabannya seperti dalam hadis sahih. Disebutkan dalam hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Allah tidak akan menetapkan satu takdir pun, melainkan itu baik buat kita. Allah tidak akan menetapkan satu takdir apapun buat kita. Pasti itu baik. Dan juga hadis Bukhari Muslim, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik.
dijelaskan oleh Syekh Muhammad SAW. Apanya baik? Zat Allah baik, sempurna. Sifat Allah baik, nama-nama Allah baik. Berarti kalau sifat Allah semuanya baik, berarti apapun yang Allah tentukan pada diri saya baik. Saya sadar bahwa musik ini haram. Ini hidayah dari Allah yang mahal, nggak bisa dihargai dengan dunia. Lalu kita tinggalkan musik ini. Ini hidayah mahal. Lalu Allah uji kita. Cacian, hinaan, celaan orang. Artinya apa? Bener nggak kita ini taubat? Serius nggak ini mau taubat? Kamu mau naik level nggak? Kalau kita sabar atas cobaan ini, maju tak gentar terus, ya, maka kita akan lulus naik ke level yang berikutnya. Inilah namanya kesabaran. Kesabaran itu apa? Tangguh dari serangan pasukan musuh. Kita akan terus berjalan. Ya, kenapa? Yakin bahwa apapun yang Allah tentukan buat diri saya, itu baik. Walaupun saya dicibir oleh orang. Biarkan burung berkicau. Saya bukan burung, Mas. Jalan saja. Nanti kamu nggak dapat rezeki. Lebih lagi. Siapa Anda? Siapa kalian? Rezeki saya bukan di tangan kalian. Rezeki saya di tangan Allah. Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkul. Kalau kita yakin bahwa rezeki saya di tangan Allah, itulah tawakal. Sambil kita berusaha semampu kita, la razaqakum. Pasti Allah ngasih rezeki kamu. Seperti burung itu dikasih sama Allah. Burung itu tidak bertanya, hari ini rezeki saya ada apa tidak. Tidak bertanya burung itu. Burung itu apa? Hari ini saya harus terbang. Dapat apa saya hari ini? Dapat berapa saya hari ini? Dapat di mana saya hari ini? Tidak terfikir. Saya terbang. Makanya, la razaqakum. Allah kasih rezeki kamu seperti burung. Pagi terbang, pulang, sore pulang. Yang dipikir, yang diceritakan apa? Terbang. Begitulah kita. Jangan kita berpikir berapa rezeki kita. Jangan kita berpikir di mana yang harus rezeki yang saya harus peroleh. Pikirkan, apakah saya sudah berusaha? Apakah saya sudah berdoa kepada Allah? Adapun yang menentukan rezeki itu, yang membuka rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman seorang Muslim. Barakallahu fiikum. Allah ibarik fiikum. Masih bisa dilanjut pertanyaan Ustaz? Silakan, silakan. Baik, ada pertanyaan ini dari Ibu Emi, saya bacakan untuk Ustaz. Jadi ingin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara agar anak-anak anak-anak terbuka hidayah dari Allah? Suami, karena kalau suami mengajak anak-anak muda untuk taat kepada Allah, kok cepat, tapi mengajak anak sendiri kok susah ya. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Itulah rahasianya kenapa Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk salat dan Anda wastabir. Allah tidak bilang wasbir, sabar, tapi Allah bilang wastabir, istibar. Ibnu Qayyim mengatakan as-sabr dengan istibar itu beda. Sabar itu standarnya. Istibar itu level di atasnya sabar. Sabar kuadrat. Jadi kalau Anda nyuruh keluarga Anda sholat, nyuruh keluarga Anda untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sabar Anda ekstra dibanding nyuruh orang lain. Kenapa? Memang tantangannya lebih besar. Rasulullah SAW mendakwahkan keluarganya. Tantangannya lebih besar beliau. Coba mendakwain keluarganya. Luar biasa. Melawan Abu Lahab. Lawan yang lain. Kan? Jadi inilah memang Al-Quran bilang. Kan? Terus gimana dong Ustadz solusinya? Solusinya yang pertama, terus berdoa. Karena doa ini adalah otaknya ibadah.
Terus berdoa. Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Ya. Terus doa sama Allah. Yang kedua apa? Mulai dari diri kita ketaatan. Karena segala sesuatu itu terkadang dimulai dengan melihat dan mendengar. Ya, mulai dari diri kita. Anak kita melihat dan mendengar. Yang kedua, kedekatan kita dengan mereka. Ya, kedekatan dekat kita dengan mereka. Yang keempat, disitulah nasihat yang pelan-pelan. Dan yang kelima, jangan berharap hasil itu instan. Tapi kita yakin pasti akan ada. Tapi jangan berharap instan seperti sinetron. Nah, tapi saya yakin akan ada waktunya. Wallahu a'lam. Saya catat itu Ustaz 5 hal masalah Ustaz. Masya Allah, masalah. Itu. Ya, untuk masalah. Masalah Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Kita lanjutkan ada Umu Zahra. Tafadhal. Berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam. Amin. Allahumma amin. Afwan, izin bertanya, Ustadz. Silakan. Ana seorang pengajar Al-Quran. Waktu itu dimintain tolong untuk mengajar di salah satu TPA karena salah satu gurunya sedang izin, seperti itu, agak lama izinnya. Jadi ketika kami itu setelah selesai mengajar gitu Ustadz, jadi ada kayak majelis tilawah gitu Ustadz. Jadi guru-guru ini ngaji gitu Ustadz, saling neliti gitu Ustadz. Nah, saya kira karena saya itu baru ya Ustadz di situ, saya kira ya ini saling neliti. Misal ada yang salah ya kita betulkan bareng-bareng. Saya salah, bodohnya saya salah neliti Ustadz. Yang saya teliti dan saya salahkan itu ternyata ibu dari salah satu ustadz di situ gitu. Jadi itu saya jadi bulan-bulanan anaknya ustadz gitu. Jadi apa itu namanya? Jadi saya nggak ngerti. Jadi pada saat salah satu kita belajar sama ustadz tersebut suka disindir-sindir, jangan kayak nyalah-nyalahkan orang, kayak maksudnya itu baru dapat ilmu seberapa juga, nyalah-nyalahkan orang di depan majelis umum. Ini kan bukan tahzir Ustadz, ini nyalahkan bacaan yang kurang benar gitu. Itu bodohnya saya enggak tahu. Jadi saya ini sampai sekarang itu kayak seperti jadi bulan-bulanannya itu Ustadz gitu. Jadi kayak saya enggak, gimana ya Ustadz, saya kira itu ya kita saling betulkan bacaan seperti itu Ustadz, tapi ternyata mungkin apa nggak boleh betulkan, apa cuma diem ngaji bersama aja. Saya bingung jadinya harus gimana, sedangkan saya posisi saat ini tuh ya itu jadi bulan-bulan itu Ustadz. Ya jazakumullah khair, Afwan jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu fiki. Justru Anda ini berada dalam kebenaran. Bukan Anda berada dalam kesalahan atau seperti ungkapan Anda tadi kebodohan. Tidak. Anda berada dalam kebenaran. Kalau orang bacaannya salah, ya ditegur siapapun dia. Saya pun kalau lagi baca Quran, kemudian Anda yang mendengarkan, ya saya sudah nebak tadi ketika Anda mengucapkan salam, saya sudah nebak ini guru kok tilawah ini kayaknya. Saya pun kalau baca Quran, Anda tegur, ya Allah saya terima kasih sekali ada yang ngingetin bacaan Quran saya gitu loh. Nah, Anda ini benar, Anda di posisi yang benar. Justru mereka lah yang berada dalam posisi salah. Emang kenapa kalau orang tua dari pemilik sekolah ini salah? Apakah karena dia orang tua dari pemilik sekolah sehingga dia menjadi Superman? Sosok orang yang suci tidak boleh ditegur, tidak boleh diarahkan. Berarti kalau sudah seperti ini, kalau dia melakukan kemungkaran nggak boleh diingetin dong. Kalau dia berbuat dosa jangan dinasehatin. Kenapa? Anda menasehatin orang yang salah. Siapa Anda nanti? Wah, 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 wah. Ya bubar ini nilai syariat Islam. Justru mereka berada dalam kesalahan. Ini namanya kesombongan.
Ya, Anda benar. Ya, jangan Anda merasa minder dengan Anda melakukan kebenaran itu. Jangan sama sekali jangan. Ya, jangan. Anda dibully setiap hari, biarkan saja. Ya, kalau Anda kuat, ya biarin aja. Senyuman Anda itu adalah jawaban telak buat mereka. Kalau dilakukan lagi itu acara halakah, ikut. Salah lagi, tegur lagi. Nah, itulah. No, Anda bukan melakukan kebodohan. Siapa bilang Anda melakukan kebodohan? Anda hebat. Masya Allah, salah tegur. Memang itu tugas kita untuk negor. Apakah karena dia orang kaya? Apakah karena dia pemilik? Terus Anda kebal hukum? Ini kayak zaman jahiliyah dulu. Seperti hadis Rasulullah SAW. Ya kan? Idza saraka fihi musyarifu taraku. Kalau yang mencuri itu orang mulia, nggak ditegakkan hukuman. Wa idza saraka fihi mudha'ifu aqamu alaihil had. Kalau yang mencuri itu orang lemah, hukuman ditegakkan. Berarti kalau di tempat Anda, kalau yang salah itu orang biasa, habis dia juga disalah-salahin. Karena dia orang biasa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jahiliyah ini. Ya, a'udzubillah. Ya, Allah yubarik fikir. Berikutnya, Masih ada waktu, Ustaz? boleh nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Masih bisa dilanjut, Ustaz? Bisa. Oh, masih. Saya kalau gitu bertanya, Ustaz. Eh, Tentang masalah taubat, beberapa saya menjumpai beberapa mengenai yang taubat dari hal-hal yang eh, dosa yang sudah seperti apa ya, dosa besar yang misal maaf maaf ada kasus misalkan seorang yang melakukan hubungan sama jenis kemudian taubat kemudian menikah setelah sekian tahun mungkin sampai 10 tahun dan berkeluarga kamu lagi Ustaz seperti itu. Ada berarti tentang dosa-dosa besar bagian orang kenapa seperti sudah bertobat yang lama sudah kembali jadi orang tiba-tiba setelah sekian tahun kok bisa balik lagi itu Ustaz. Itu mungkin nasihatnya Ustaz kira-kira hal-hal seperti Itu itu pepatah, terjadi pepatah menyebabnya apa Jawa Ustaz? bilang, Pak Aslam. Pepatah Jawa bilang namanya kapok lombok, Pak Sam. Tahu paham, paham Pak, kapok lombok Pak. Iya, tempat sambal Ustaz ya. Iya, kalau bahasa apa namanya para ulama, taubatul kadzib, tobatnya pembohong. Hmm. Ya, bisa jadi dia tidak termasuk pembohong. Memang tobatnya dia benar di kemudian hari. Bisa jadi dia waktu itu tobatnya dia benar. Cuman dia tidak menjaga diri lagi. Dia mungkin setelah berjalan sekian lama, dia menilai, mengklaim dirinya ini sudah bagus. Wah, kan anak sudah tobat. Anak sudah hijrah nih. Anak tergabung komunitas hijrah. Waduh. Udah merasa dirinya akhirnya tinggi lagi dirinya. Sudah. Nah, disitulah ketika dia sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya tinggi. Nah, ini adalah jebakan setan. Apa jebakan setan itu? Merasa baik. Anak kan sudah tobat, sudah masuk komunitas hijrah. Nah, ini sudah jebakan setan. Ya, merasa dirinya terus tinggi dengan itu dibanding ini orang-orang, itu sudah jebakan setan. Menang setan dengan jebakannya sudah di situ. Tinggal apa? Tinggal dia digiring untuk ke pelabuhan yang berikutnya. Ini adalah langkah-langkah setan yang berbahaya sekali. Makanya Imam Hasan Al-Basri kan tadi bilang, dulu sahabat itu apa? Taat sama Allah, takut. Nah, takut apa? Takut nggak diterima sama Allah. Sehingga dia akan menjadi orang yang senantiasa merunduk dan menundukkan wajahnya. Saya bukan apa-apa. Abdullah bin Mas'ud, kalau manusia tahu saya, mereka akan menghindar dari saya.
Saya orang yang jauh lebih buruk dari kalian. Inilah sahabat. Ya, inilah sahabat. Tidak pernah merasa diri mereka itu hebat. Enggak. Sepetantang petenteng, tahu nggak Anda? Saya ini sahabat dijamin surga. Mungkin nggak ada. Kalau sudah begitu kan sudah kena jebakannya setan namanya. Orang kalau sudah seperti itu. Nah, ini saya melihat seperti itu. Kadang yang menjebak ini adalah setan manusia. Oh, ini dulu penyanyi terkenal. Hijrah. Wah, teman-temannya terus mengekspos hijrahnya dia. Disuruh tampil di media, suruh tampil di talk show, tampil di workshop apa, tampil dia. Akhirnya tumbuh di situ jebak. Anak ini hijrah lu, penceramah di mana-mana. Akhirnya keju nggak dapat, susu nggak dapat, air tajin yang dia peroleh Pak akhirnya. Ini bahaya, ini sangat berbahaya. Innalillahi. Makanya doanya itu tadi, ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masalah, jazakumullah khairan Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Atau kita akhiri? Enggak, silakan, itu ada Mas Harun mau nanya terakhir ini. Silakan. Tafadhol Mas Harun. Ya, apa Ustaz? Satu lagi Ustaz. Jadi gini Ustaz, itu kan setelah ya meninggalkan musik itu, ya termasuk di ya awal-awal anak ya sama tetangga-tetangga tuh ditanyain kenapa kamu nggak ikut marhabanan, maulidan, terus tahlilan lah dan sebagainya. Ya saya jawab, anak saya mau berubah, saya sudah mendapatkan istilahnya apa ya, sudah dikatakan ya pencerahan lah gitu. Cuman mereka ada yang bilang ke orang tua saya, Pak, awas itu anak-anakmu itu terpapar pemahaman apa Wahabi kan. Nah dari situ ada juga ya sempat gimana gitu, padahal setahu Ana yang namanya Wahabi itu kan nggak ada, itu kan sebuah tuduhan gitu Ustaz. Jadi ya eh, kira-kira bagaimana Ustaz cara menasihati kedua orang tua saya agar eh, agar menerima kalau saya itu sudah berubah gitu, tidak tahlilan lagi, tidak musik lagi. Sampai sekarang mereka juga sering menyuruh saya untuk kayak main musik lagi. Cuman saya sampai sekarang tetap menolak karena saya sudah nyaman di sini. Saya sudah nyaman, saya nggak mau main musik lagi. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fiik, Mas Harun. Pertama, kalau dengan masyarakat, ya, dengan masyarakat. Yang kedua, dengan orang tua Anda. Dua-duanya ini sikapnya sama sebetulnya. Apa itu? Masyarakat bilang, loh kamu kok Mas Harun kok nggak ikut tahlilan lagi, maulidan lagi? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tersenyum. Anda mau menjawab sama orang yang nggak paham. Maka yang terjadi adalah tuduhan dan celaan. Ya. Anda jawab sama orang jahil. Anda jawab, oh enggak, saya sudah enggak maulidan lagi. Wow, tambah bumerang Anda jawab begitu. Jadi jawabannya apa? Jawaban yang paling jitu adalah apa? Senyum. Loh Mas, kok nggak ikut maulidan lagi? Oh iya. Nah, sudah senyum aja. Jangan dijawab. Jangan Ya, Ustaz. dijawab. Diem aja. Ayahmu, ibumu nyuruh kamu ikut tahlilan. Sama jawaban dengan senyum saja. Ya. Tapi jangan dikerjain. Jawaban dengan senyum. Jangan dijelaskan. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Anda jelaskan, yang terjadi adalah flashbacknya apa? Pengingkaran dan cacian, hinaan balikan. Jadi jawaban yang paling hebat adalah apa? Senyum. Terus doakan semoga Allah memberikan hidayah. Itu sudah jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini sampai di sini dulu kajian kita. Masya Allah. Kita lanjutkan di Ya, pertemuan salam. berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.